Banten ini luas daratan dengan lautan kan lebih luas lautan. Betul. Berapa anggaran kita untuk DKP? Ya, Padahal laut ya. itu kalau kita kelola kita bisa kaya raya. Oke. Nggak ada kan? Political anggaran arah ke sana kan tidak. Itu salah satu contoh. Bidang pertanian juga. Nah, ini hal yang kayak begini nih yang perlu menciptakan wira usaha baru dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran. Nggak ada. Iya. Ya kan? Iya. Sekolah link match kan cuma wacana. Oke. Tidak ada kerjasama daerah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten, khususnya terkait dalam penyerapan angkatan kerja. Oke. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun angka pengangguran kita nomor 1 sedunia. Se-Indonesia yang sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Wow, hari ini kami pertama kalinya syuting podcast di ruangan salah satu pimpinan DPRD Banten. Kita mampir langsung ke ruangan beliau. Ini tuan rumahnya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas April. Subhanallah, hitam ini seragamnya. Iya, berduka. Jelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 sudah simbolnya hitam. Mudah-mudahan ini tidak mencerminkan kegalauan masyarakat Banten. Cak, ini sudah pertengahan Agustus. Betul. Tinggal menghitung hari, kami ngobrol dengan Pak Sekretaris DPRD Banten. Periode yang baru akan dilantik 2 September. Betul. Artinya ruangan ini banyak kenangan nih, Cak. Bahkan versi wartawan, versi Saprol, ini salah satu ruangan pimpinan yang paling mudah diakses oleh para jurnalis. Karena nggak ada satpamnya di depan. Karena nggak ada satpamnya di depan. Ya, Cak. Saprol inget banget dari 2019. Saprol dan kawan-kawan jurnalis di Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten paling sering numpang ngopi di sini. Dan agak sedih sesungguhnya karena mungkin ini Agustus ngopi bareng terakhir Cak Nawa di ruangan ini, karena bagaimanapun kita ingin ngobrol banyak dengan beliau terkait suka duka jadi pimpinan DPRD Banten periode 2019-2024. Cak, kalau kita oret-oretan 5 tahun Cak Nawa berkarir di DPRD Banten, kita ngomongin dukanya dulu sesuai dengan warna hari ini, hitam. Emang hitam itu melambangkan kedukaannya? Kadang-kadang non-blok juga. Karena kopi itu kan hitam. Oke. Ya kan? Jadi hitam itu nggak selalu melambangkan kedukaan. Oke. Jadi saya mau wakilin warna hitam dulu. Iya. Terkait suka duka di pekerjaan apapun kan pasti ada. Dukanya itu satu, ketika Anda menjadi wakil masyarakat, Anda tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat, itu pasti kita duka. Seperti contoh, tersedianya ruang belajar yang cukup. Untuk di bidang pendidikan, ya, kita punya RPJMD sebenarnya pada saat itu ingin bangun 128 unit sekolah baru, kurang lebih sekitar 4.000-an ruang kelas baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar masyarakat lama belajarnya itu semakin tinggi, diharapkan nanti sumber daya manusianya juga meningkat. Ternyata ada COVID, ya kan? Setelah ada COVID, uangnya nggak ada.
Terus ada juga ketidakkonsistenan ya dalam melakukan perencanaan. Sehingga dalam setiap PPDB, khususnya di wilayah padat penduduk, seperti Tangerang Raya, itu selalu menimbulkan persoalan terkait dengan masalah itu. Itu salah satu duga. Oke. Duga yang kedua itu misalkan ketika ada masyarakat ingin menyampaikan unek-uneknya, datang ke kantor dewan, rombongan, yang orang lain bilang itu demonstrasi. Ya. Ketika kita ajak ketemu, kita dengarkan, dia nggak percaya sama kita. Itu duka. Dia datang ke sini, ngadukan persoalannya, tapi nggak percaya sama kita. Ada itu, Cak? Sering kali itu terjadi. Ya kan? Nah itu kan juga, ya kita duka juga. Kan? Dan ya masih banyak lagi lah yang lainnya. Termasuk demo-demo mahasiswa ke DPRD Banten? Sebenarnya kalau demo itu adalah apa ya? Adalah hal yang bukan sesuatu yang tabu. Dan menurut saya itu bagus. Orang menyampaikan pendapatnya, bergerombol dan segala macam itu kan memang dijamin undang-undang. Tidak ada masalah. Selama itu memang yang disampaikan ide-ide dan gagasan. Yang disampaikan itu adalah persoalan-persoalan yang memang krusial, substansional, ya. Jadi bukan karena desain isu. Ketika kita yang terima yang karena desain isu atau apa ya, itu kita sedih. Yang framing isu. Nah, ini anak-anak muda. Kenapa belum apa-apa sudah ditunggangin gitu. Mau ditunggangin. Kita sedih. Karena kita kan juga pernah menjadi mereka pada zaman kita. Nah itu yang kayak gitu itu kita kadang-kadang sedih. Jadi ini kenapa para aktivis banyak yang mengidolakan Cak Nawa. Aneh kalau DPRD Banten nggak didemo mahasiswa ya? Ya itu aneh. Berarti nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Karena kan memang di sini tempatnya orang ngadu. Ya kan, wakil publik tempatnya orang ngadu. Sejauh mana pemerintah dalam hal ini gubernur dan jajarannya eksekutif dalam melaksanakan peraturan daerah, khususnya adalah Perda APBD. Perda APBD. Sebelum ke sukanya, Cak Nawa kan di periode 2019 ke 2024 itu menemui dua pimpinan eksekutif. Satu di zaman Pak Gubernur Pak Wahidin Pak Andika, kemudian 2022 ke sini di zaman PJ Gubernur. Ini termasuk duka atau ya kehidupan, Cak? Ya jadi pusing. Kalau yang sebelumnya itu gubernur tanpa embel-embel, yang belakangan itu kan gubernur depannya ada PJ. Ya. Ketika bicara PJ, berarti dia kan masih punya atasan. Dia tidak punya kewenangan penuh ya dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai kepala daerah. Nah, otomatis ya beda. Yang kedua, dia bukan hasil pilihan publik, sehingga dia nggak punya janji publik. Apa yang dia harus bertanggungjawabkan ke publik? Betul kan? Iya. Jadi enak aja ya dia melaksanakan tugas-tugas seperti kalau zaman dulu Demang ya. Adipati atau Demang gitu kan melaksanakan perintah rajanya saja. Gitu kan. Nggak punya janji politik. Nggak punya janji politik. Apa yang mau ditagih? Betul kan? Betul. Kalau yang sebelumnya ada janji politik. Pada saat kampanye dia sampaikan pilihan publik. Kalau ini bukan pilihan publik. Betul kan? Betul. Sehingga akhirnya apa yang diamankan proyek strategis nasional. Bagus. Ya. Saya bilang itu bagus. Tetapi belum tentu proyek strategis nasional itu bisa langsung mendongkrak ya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Jadi, akhirnya yang lebih banyak nunjang ditunjang itu. Hajat publik, keinginan publik ya, yang memang betul-betul kan. Salah satu contoh misalkan,
Banten ini luas daratan dengan lautan kan lebih luas lautan. Betul. Berapa anggaran kita untuk DKP? Ya, Padahal laut itu kalau kita kelola kita bisa kaya raya. Oke. Nggak ada kan? Political anggaran arah ke sana kan tidak. Itu salah satu contoh. Bidang pertanian juga. Nah, ini hal yang kayak begini nih yang perlu menciptakan wira usaha baru dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran. Nggak ada. Iya. Kan? Iya. Sekolah link match kan cuma wacana. Oke. Tidak ada kerjasama daerah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten, khususnya terkait dalam penyerapan angkatan kerja. Oke. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun angka pengangguran kita nomor 1 sedunia. Se-Indonesia yang sedunia. Nah, ini kan salah satu hal yang kita nggak bisa salahkan. Karena memang dia nggak pernah punya janji terkait itu. Makanya setiap kali LKPJ kita sampaikan, kita kasih rekomendasi ini yang harus dilakukan. Kalau dilakukan ya nggak ada masalah, dia bukan pilihan rakyat, iya kan? Iya. Santai-santai aja, dia bukan pilihan rakyat, bos. Tapi pengawasannya juga lebih santai berarti, Cak? Ya, kalau diawasin agak kenceng, wah ini kebijakan pusat. Ya kan takut kita sama pusat, bos. Iya. Siapa nggak takut sama yang punya dekekan pusat kan ya? Orang pusat ya. Orang pusat kan takut lah kita lah. Iya. Tapi Cak Nawa punya apa? Gerenek di hati nggak, Cak? Kita dalam 5 tahun terakhir banyak sekali julukan Banten. Selain tadi pengangguran tertinggi sedunia tadi, kita juga indeks kebahagiaannya juga. Ya karena nganggur makanya nggak bahagia kan? Itu kan selaras. Itu selaras ya. Kalau nganggur bahagia ini perlu ke psikiater ya. Perlu ke psikiater. Meskipun kan perkembangan teknologi sekarang, Cak, banyak orang yang tidak masuk sensus sebagai pengangguran, tapi dia bahagia kaya raya karena dia kayak influencer, kerjaan-kerjaan yang belum masuk instrumen sensus. Berapa persen? Nah, itu yang saya nggak tahu juga. Itu urusan BPS. Ya kan? Iya. Tapi ini kan hanya di periode Cak Nawa ketemu akhirnya gubernur dipimpin oleh Banten dipimpin oleh PJ Gubernur. Ya nggak tahu ke depan begitu lagi atau enggak kan kita nggak tahu. Oke, artinya secara publik program-program Pemprov Banten di 5 tahun berjalan ini ada sesuatu yang terhambat dengan tidak adanya programnya apa sekarang saya tanya. Ketika RPJMD 2017 2022 selesai. 2023 ini apa RPJMD-nya? 2024 apa kan harusnya kan ada. Oke. Jadi kan nggak ada. Jadi kita pakai acuannya adalah RPJPD. Jadi kan nggak konkret karena nggak ada janji politik, nggak ada keterlibatan publik ya dalam membuat perencanaannya itu. Dan publik nggak bisa nagih. Lah dia dipilih, ditunjuk gimana mau nagih kan? Kan presidennya dipilih rakyat, Cak. Ya. Kan susah ketemu presiden. Susah ya. Oke. Nah, sebelum ke sukanya, saya masih penasaran, Cak. Soal persoalan stunting di kita masih juga tinggi nih, Cak. Kemudian yang paling jadi sorotan para jurnalis, termasuk juga para aktivis di Banten, selama 5 tahun terakhir ini banyak kekosongan jabatan di dinas-dinas kita, Cak. Jadi stunting tinggi. Oke. Ini kan bukan hanya persoalan provinsi, juga persoalan kabupaten kota. Iya. Saya sebenarnya malas istilah stunting. Saya lebih senang bilangnya gizi buruk. Gizi buruk? Gizi buruk. Karena kalau stunting itu kan, belum gizi buruk gitu kan. Itu kan sudah dekat dengan gizi buruk. Jadi itu sekedar menghibur diri. Oke. Ini rakyat kita punya potensi gizi buruk. Bilangnya gizi buruk aja. Jangan stunting. Kayak pengalihan isu dari gizi buruk ya, Cak? Itu yang saya terus terang nggak suka. Sehingga apa? Sehingga akan membuat semangat untuk menyelesaikan persoalan itu nggak full power. Harusnya bilang aja gizi buruk. Kepala daerah kalau ada warganya gizi buruk kan, yang dicari pertama kan pemret ya. Iya. Supaya jangan masuk berita. Karena serangan balik, Cak.
Nah, terkait kekosongan jabatan ini saya nggak tahu. Ya, tadi saya ngobrol sama PJ hari ini tadi. Salah satu hal yang kita obrolin itu, kata PJ, ini nunggu perda SOTK. Perda SOTK dijadikan sehingga ada efisiensi. Karena kalau sekarang kita isi, beban kerjanya juga nggak seberapa, sedangkan tukinnya tinggi. Sehingga kata dia, duit rakyat lebih banyak dipakai untuk apa itu? Bayar amilin. PNS ini kan amilin kan ya, kalau dia bilang. Saya ini kan amilin juga kan ya. Kalau kita bicara terkait dengan apa? Dengan zakat ya. Jangan, nggak bagus Pak, kalau terlalu banyak buat bayar amilin. Bener juga dia bicaranya. Iya. Harus lebih banyak untuk fuqara wa masakin. Menyelesaikan persoalan fakir, miskin, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya kan. Kan pemahamannya kan seperti itu. Ya dikit tahu lah, pernah jadi TKM masjid. Makanya beberapa jurnalis memanggil Cak Nawa adalah Pak Kiai. Cak, kita mulai ngomongin yang suka-sukanya aja nih. Biar anggota DPRD Banten 5 tahun ke depan yang akan dilantik 2 September juga mengingat betul tidak hanya soal dukanya saja tapi sukanya. Apa sukanya bisa keliling ke 8 kabupaten kota, Cak? Suka jadi anggota dewan terus terang. Orang itu bahagia ketika keinginannya terwujud. Nah, anggota dewan itu kan proses dalam pilegnya. Ini kan banyak minta dukungan publik. Jadi kegembiraan dia itu ketika orang-orang yang dulu didatengin, dimintain dukungan ya, terus kemudian dukung dan seterusnya. Itu ketika dia mampu mewujudkan. Mewujudkan keinginan para pendukungnya atau konstituen. Misalkan contoh ya, kalau publik kan nggak pernah punya pengetahuan terkait dengan kewenangan terkait dengan pembangunan kan. Dia tahunya semua pemerintah bisa bangun. Karena mereka juga merasa bayar pajak. Dan pajaknya itu bukan hanya masuk di kabupaten atau kota, tapi juga masuk ke provinsi, masuk juga ke pajak negara pusat. Jadi mereka berpikirnya gitu. Misalkan bikin pos RW atau balai warga. Nah, regulasinya di provinsi kan nggak ada sebelumnya. Nah sekarang supaya ada akhirnya kan dibuat. Akhirnya bisa terwujud. Masyarakat yang dukung kita pada saat itu senang. Karena apa? Status sosialnya juga tinggi. Oh ya, orang itu bisa dipercaya. Yang dia perjuangkan adalah lingkungannya. Bukan dirinya untuk dapat duit, tapi lingkungannya. Itu kita bahagia banget kalau kita bisa mewujudkan seperti itu. Jadi kebermanfaatan. Ada lagi, Cak? Ya khairun nas tadi ya. Selain itu, Cak, apa lagi? Kalau Cak Nawa 5 tahun ini. Apa ya? Bisa marahin orang-orang pintar kali. Itu kan OPD, itu kepala dinas kan sekolahnya tinggi-tinggi. Iya. Kita sekolahnya rendah, Bos. Iya kan? Tapi kita bisa omelin dia. Lebih pintar kita kalau pas lagi ketemu. Itu kadang-kadang bahagia juga gitu kan. Kadang-kadang bahagia juga. Ternyata ukuran pandai dan tidak itu bukan karena akal ternyata, bukan karena pikiran. Karena ternyata setelah saya jadi dewan itu ukuran kecerdasan itu adalah karena posisi. Jadi kalau posisi kita di atas, bahwa kita meskipun profesor dokter tetap kalah pintar sama kita, Mas. Iya. Itu kadang-kadang bahagia. Wah, kalau pemirsa bagus pada nonton ini 2029 bisa pada nyalek gitu, Cak. Ternyata enaknya itu ya. Iya, enaknya itu aja. Siap. Di 2 pertanyaan terakhir, Cak. Kalau Saprol termasuk yang pasti merasa kehilangan. DPRD Banten kehilangan sosok Cak Nawa. Sebenarnya sejak proses pencalegan, ketika saya nggak maju lagi menjadi calon anggota DPRD provinsi, itu kamu sudah kehilangan sebenarnya. Kenapa tuh, Cak? Ya kan, otomatis kan tahun berikutnya kan saya nggak akan di sini lagi, kan nggak nyalon provinsi ya. Iya.
Tetapi sebenarnya kalian nggak pernah kehilangan nama saya, nomor kontak saya ada, telepon bisa kapan saja kan. Kadang-kadang tengah malam juga telepon kalian juga. Kalau pas lagi saya ada deket HP kan diangkat. Kalau pas lagi jauh sama HP nggak diangkat. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak ada yang kehilangan. Soalnya nggak semua seperti Cak Nawa wakil rakyat gitu. Ya kalau semuanya seperti saya, istri saya bingung. Iya kan? Iya. Nah ini pertanyaan pamungkas nih Cak. Ini juga masukan buat para wakil rakyat yang baru yang akan dilantik Cak. Dari 85 anggota DPRD Banten periode 2019-2024, hanya di bawah 10% yang akrab dengan mahasiswa, mau duduk bareng dengan wartawan. Yang seperti Cak Nawa itu beberapa malah ketika kita pancing mereka nggak nyaman gitu kalau dekat aktivis mahasiswa, dekat dengan wartawan. Tapi Cak Nawa justru kebalikannya. Apa resepnya Cak? Ya kan gini. Seperti kayak teori ya, teori orang yang lahir ke dunia. Kan ada dua teori besar itu. Yang satu itu teori gembira, karena itu adalah anugerah, fitrah, maka harus disambut dengan baik. Yang satu lagi itu menganggap ini bawa dosa warisan, sehingga harus dibersihkan. Dua-duanya sebenarnya ujungnya sama, ujungnya sama. Cuma ketika kita melihat seseorang itu adalah pakai pendekatan prasangka baik, saya yakin akan lebih gampang kita dalam bergaul ya dan lain sebagainya. Saya nggak nyalakan kawan-kawan saya yang tidak begitu akrab dengan teman-teman jurnalis ya, ataupun teman-teman aktivis baik kampus maupun di luar kampus. Karena kan memang latar belakang kehidupannya kan beda-beda. Latar belakang pendidikannya kan beda-beda. Nah, kalau saya ini kan memang dibesarkan oleh jalan, dibesarkan oleh publik. Saya nggak besar sendiri, dibesarkan oleh masyarakat saya. Saya dulu ketika aktif di PMII seperti ponakan kamu yang baru, tapi nggak begitu aktif ya. PKT juga belum ikut. Banyak yang saya dapat di PMII pada saat saya masih jadi aktivis itu, yang bisa saya terapkan di tengah lingkungan di mana saya tinggal, dan itu menjadi sesuatu yang banget. Dan itulah kenapa membentuk sikap dan karakter saya seperti ini. Jadi mulai sejak muda ya? Sejak muda. Nggak terganggu, Cak? Nggak, apa yang terganggu? Istri saya juga cuek aja. Cuek aja, ada tamu Tolib datang jam 2, suruh bikinin kopi, paling Tolib aja suruh bikin sendiri. Gitu. Udah kayak di rumah sendiri ya, Cak ya? Jadi, memang sejak awal begitu. Anak juga enggak. Ya kadang-kadang aja ya kalau minta sesuatu nih, contoh ini anak kadang-kadang komplain kalau nggak diturutin sama ayahnya. Anak orang aja diurus, anaknya sendiri kagak gitu kan. Kadang-kadang. Ya kan? Itu pun juga ketika dia menginginkan sesuatu yang menurut kita memang belum waktunya, boleh. Biasalah. Anak kecil, apalagi anak politisi kan juga jadi politisi juga. Pinter bolak-balik. Nurun darah politiknya ya. Ya. Paling pamungkas, Cak, pesan moral untuk mahasiswa dalam mengawal periode DPRD Banten 5 tahun ke depan. Apa yang jadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Harus responsif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan suarakan, ya, datang ke kantor ini karena ini adalah kantor rakyat, ya, kapanpun, kan nggak perlu izin-izinan, datang. Mau gerudukan boleh, mau sendiri-sendiri boleh, karena ini kantor publik. Dan yang diberi mandat oleh rakyat untuk berkantor di sini itu punya kewajiban menerima tamu siapapun yang datang. Karena saya pernah bikin perumpamaan. Gedung ini gedung rakyat. Cuma marbotnya kan saya. Teman-teman ini kan marbot semua nih. Nah, ketika ada tamu yang ngurusin siapa? Marbot kan? Nah, tapi tamunya itu juga pemilik gedung ini juga, Bos. Karena ini gedung rakyat. Jadi nggak usah takut-takut, sampaikan. Yang hak-hak, batil-batil. Yang paling penting jaga kondusivitas,
patuhi tata cara kita dalam menyampaikan pendapat, tidak melanggar hukum. Ya melanggar dikit nggak apa-apa lah. Ya, anak muda kan, melanggar dikit bakar-bakar ban, nggak ada masalah. Tetapi yang paling penting substansional itu. Dan jangan melakukan gerakan ketika digerakkan oleh orang dikasih uang. Kalau masih muda udah jadi pelacur, takutnya nanti ketika dikasih negara ini juga dilacurkan kan. Subhanallah. Kuatnya sudah dapat, suka dukanya memang terlalu banyak sesungguhnya, tapi durasi kita juga terbatas. Kuatnya tadi sudah dapat, anak-anak muda di Banten tetap jaga idealismenya. Kalaupun ikut mengontrol pembangunan daerah, maka jangan pernah sekali-sekali melacurkan idealisme itu. Luar biasa, sampai tersentuh Saprol. Kita doakan semoga penerusnya Cak Nawa 5 tahun ke depan adalah wakil-wakil rakyat kita, 100 orang yang sidik amanah tabligh paton. Hatur nuhun Cak Nawa. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa mampir ke Tangerang, Cak. Mampir aja. Asik, sudah dapat lampu hijau. Kita akan ngobrol lagi dengan wakil rakyat Inspirasi Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.